Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Patria keluar Gata. Dia pun shock dengan apa yang dia lihat. Dia nggak menyangka kalau ternyata 30.000 pasukan yang dimiliki oleh si bajak laut udah karam, telah dikalahkan oleh Shenlang semuanya. 30.000 termasuk 3.000 pasukan yang dia miliki. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Sedangkan di sisi lainnya di kota Nuchao ternyata masih aja ribut, di mana saat ini Nona Shu dia pun meminta kepada Xilang untuk tidak menyingkirkan Nona Yao, karena mau bagaimanapun saat ini Nona Yao sedang mengandung anak dari Shenlang. Dan itu tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun shock, kaget ketika mereka mendengar kalau ternyata Xilang telah membuahi putri dari si Raja Bajak Laut. Dan itu tentunya membuat mereka semua bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Mereka nggak menyangka kalau ternyata Xilang tukang selingkuh. Sedangkan Lu Xiang sendiri saat ini dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan, karena saat ini kondisi dia juga terdesak. Dimana Xilang dia juga mengatakan kalau dia tidak menyerang kota ini dan tidak menaklukkan kota ini, maka seluruh pasukannya akan diserang oleh keluarga Zhang. Dan tentunya itu tidak mungkin dapat dibiarkan oleh Shenlang. Jadi satu-satunya agar dirinya dan juga pasukannya dapat selamat adalah menaklukkan kota ini, ucap dari Shenlang. Dan Shenlang dia pun meminta kepada pasukannya untuk bersiap melepaskan sebuah serangan. Namun melihat Xilang tetap akan maju, tentunya membuat Nona Shu dia pun frustasi. Dan dia pun memohon kepada Nona Yao untuk tunduk dan jangan melakukan hal yang tidak perlu. Dan dia meminta kepada Nona Yao untuk melakukan sebuah diskusi dan membicarakan ini semua baik-baik dengan Shenlang. Dan dia memohon jika saja Nona Yao nggak mau melakukannya untuk dirinya sendiri, maka tolonglah lakukan ini untuk bayi itu, ucap dari Nona Shu. Tapi untuk Nona Yao dia nggak peduli dengan itu semua, karena dia mendapatkan tugas untuk dapat mempertahankan kota ini. Dan karena memang Nona Yao dan juga Xilang yang masih keras kepala tidak mau duduk bersama, tentunya membuat Nona Shu dia nggak punya pilihan lain, karena hanya dengan bantuan dari Xilang dan juga Nona Yao lah maka dia bisa membalaskan dendamnya. Dan jika dia nggak bisa membalaskan dendamnya, lantas buat apa dia hidup di dunia ini, ucap dari Nona Shu. Yang kini dia akan melompat, dan ketika dia melompat di sinilah dicomot lagi sama Nona Yao. Di sini Nona Yao dia nggak mengizinkan Nona Shu kenapa. Namun melihat ini semua membuat Nona Shu lagi-lagi dia pun kembali mencoba untuk dapat membujuk Shenlang untuk melakukan sebuah diskusi. Tapi untuk Shenlang dapat mengatakan enggak bisa. Dimana dia mengatakan kalau apa yang terjadi sebelumnya itu adalah sebuah kesalahan, bahkan dialah yang korban, ucap dari Shenlang. Tapi untuk Nona Shu dapat kembali mencoba untuk dapat membujuk Shenlang. Jika saja Shenlang dan juga Nona Yao tidak saling menyerang satu sama lain, maka dia akan mengizinkan Shenlang tidur dengan dirinya. Dan tentunya hal itu membuat Shenlang ya elah tambah ribet. Padahal ini adalah misi penaklukan kota, kenapa jadi ribet seperti ini, pikir dari Shenlang. Tapi karena memang nggak punya pilihan lain, pada akhirnya di sini Shenlang dia pun sedia untuk melakukan sebuah negosiasi dengan Nona Yao. Dan untuk Yao dia pun juga sama setuju untuk melakukan negosiasi dengan Shenlang. Namun tentunya Shenlang yang akan masuk ke dalam benteng membuat mereka semua pun jadi khawatir dengan keselamatan dari Shenlang. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Dan untuk Shenlang untuk masuk ke dalam benteng lah dia naik baskom gak tuh. Dan ternyata baskom itu juga ditarik oleh Nona Yao dengan tangannya sendiri. Dan ini adalah lucu sih, aneh, masa iya naik baskom, waduh. Dan setelah ada di atas sana, di sini Xilang dapat mencoba untuk dapat memastikan apakah benar Nona Yao dia sedang mengandung. Dan ternyata lah bener dong, dia benar-benar sedang bunting. Dan itu membuat Xilang ribet, aduh, kayak mana ini? Tapi di sini Xilang dia juga bingung bagaimana bisa Nona Yao dia bunting, padahal sebelumnya dia udah terkontaminasi oleh logam berat. Tapi kenapa malah jadi bunting? Waduh, baru sekali percobaan langsung jadi, aduh, top tier juga nih, pikir dari Shenlang.
Namun di sini Shelang dia juga mengatakan kalau sejatinya dia telah menyusupkan sesuatu kepada Nona Yao ketika dia mencoba untuk dapat membantu Nona Yao dari penyakitnya yang sebelumnya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Nona Yao. Dia pun paham dengan maksud dari Shelang. Di sini Shelang sejatinya dia telah menyiapkan sesuatu di dalam tubuh dari Nona Yao ketika dia melakukan sebuah tindakan sebelumnya, dan itu akan bereaksi dengan ammo yang telah disiapkan oleh Shelang, dan itu akan membuat Yao dia akan tumbang dalam sepersekian detik ketika dia terkena pecahan dari armor yang dilepaskan oleh Shelang. Ammo, kok armor sih? Ya gitulah pokoknya. Dan itu membuat Shelang dia pun tentunya akan sangat mudah menaklukkan kota ini ketika Yao tidak ada lagi. Bahkan Shelang dia juga telah menyiapkan pion untuk dapat menyelamatkan dan juga menduduki kota ini. Dan pionnya adalah si Pak Tua Alkemis. Walaupun Pak Tua Alkemis nggak punya kedudukan yang tinggi di kota Nichao, tapi dengan reputasi yang dia miliki sebagai seorang dokter yang hebat, tentunya akan sangat mudah bagi dirinya menaklukkan kota ini, mendapatkan simpati dari warga kota. Dan untuk pasukan militer tentunya Shelang yang akan mengambil alih. Dan tentunya itu akan sangat mudah bagi Shelang menaklukkan kota ini. Tapi sekarang dalam kondisi yang kayak gini, ya ini jadi repot nih, nggak sesuai dengan rencana nih, pikir dari Shelang. Namun di sini untuk Nona Yao dia pun bertanya kepada Shelang apakah dia benar-benar bunting, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang. Tapi untuk Nona Yao dia nggak peduli dengan itu semua. Lagi pula ini baru 1 bulan, jadi belum ada roh di dalamnya. Jadi nggak apa, kalau mau dilanjutkan lanjutin aja, ujar dari gadis itu. Tapi untuk Shelang nggak mau juga. Masa iya dia berurusan dengan wanita yang sedang bunting? Nggak boleh, pikir dari Shelang. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau Yao ini adalah sosok yang membuat masalah karena kejadian yang sebelumnya itu membuat Mulan patah hati. Apalagi jika dia tahu kau sedang bunting. Waduh, repot nih, ucap dari Shelang. Tapi untuk Nona Yao dia nggak peduli dengan itu semua. Di sini untuk Nona Xiu dia pun mencoba untuk dapat membujuk kenapa Nona Yao nggak pergi aja menjelajahi dan kenapa harus melayani Qiu Tianwei, ujar dari Nona Xiu. Dan untuk Yao dia pun mengatakan enggak, dia nggak bisa melakukannya karena mau bagaimanapun bapak tirinya yang telah menyelamatkan dirinya ketika dia masih kecil, jadi dia harus membalaskan budi, ujar dari Nona Yao. Sini Yao dia pun mengatakan kalau dia telah berhutang banyak pada bapaknya, jadi ketika dia mendapatkan tugas oleh bapaknya maka dia harus menjalankannya. Bahkan di sini Yao dia juga mengatakan kalau ini adalah tugas terakhir yang akan dia terima, dan setelah ini semua selesai maka dia akan pergi berlayar, ujar dari Yao yang membuat Shelang dia pun mengatakan tidak, kau tidak lagi berhutang kepada Qiu Tianwei, ujar dari Shelang karena dia sudah tidak ada. Mendengar itu semua tentunya membuat Yao dapat bertanya bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi. Bahkan sekalipun jika saja orang tua itu memang udah nggak ada lagi, dia tetap berhutang kepada bapak tirinya itu, dan dia tetap akan menjaga kota ini. Dan mungkin saja jika saja ini semua memang udah selesai dan Pak Tua itu memang nggak kembali, maka dia akan menyerahkan ini semua kepada anak angkatnya yang lainnya, ujar dari Yao. Dan di sini Yao dia juga meminta kepada Shelang untuk kembali aja, dan apa yang akan terjadi selanjutnya itu semua terserah. Dia akan tetap menjaga tempat ini, ujar dari Yao. Dan itu tentunya membuat Shelang dia pun kesal, dan dia pun mengatakan kalau sejatinya Yao dia nggak berhutang apapun kepada si bajak laut itu, karena mau bagaimanapun sebenarnya dalam dibalik kejadian konspirasi yang sebelumnya itu adalah si bajak laut itu sendiri, ujar dari Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya mengejutkan bagi Yao. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Namun di sini Shelang sembari berteriak dia pun mengatakan kalau sejatinya si Qiu Tianwei dia ingin memiliki keturunan bersama dengan Yao, tapi sayangnya Yao terlalu kuat hingga membuat dirinya nggak punya keberanian untuk dapat melakukannya. Apalagi saat ini putranya juga sama, si Tengil bajak laut, dia juga ingin menaklukkan Yao karena Yao sudah terlalu kuat. Bahkan jika Yao semakin kuat tentunya itu akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat menaklukkan Yao. Jadi ketika mereka memiliki sebuah kesempatan maka mereka akan menyingkirkan Yao. Apalagi di sini Shelang dia juga mengatakan kalau para bajak laut yang ada di tempat ini mereka semua takut dengan Yao. Mereka lebih respect kepada Yao dibandingkan kepada Qiu Tianwei. Dan jika saja Yao dia melakukan sebuah aksi, tentunya itu akan membuat dirinya si bajak laut itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan hal itu tentunya membuat Yao dia pun kaget ketika dia mendengar kalau ternyata dalam dibalik konspirasi yang sebelumnya adalah bapak tirinya sendiri. Tapi tentunya di sini Yao dia nggak mungkin dapat percaya begitu saja kepada Shelang, dan dia pun bertanya apakah Shelang memiliki bukti. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan enggak, dia nggak punya bukti, tapi dia punya saksi. Di mana Shelang dia pun mengatakan kalau sejatinya
Itu semua dilakukan oleh si tukang masak. Dan untuk tukang masak dia ada di penjara bawah tanah. Dan kau bisa bertanya langsung kepada dirinya. Mendengar itu semua tentunya membuat Yao dapat bertanya kenapa juru masak itu ada di penjara. Padahal jika saja bapaknya ingin menghilangkan semua bukti, maka dia cukup untuk dapat menyingkirkan tukang masak itu. Tapi Shelang mengatakan enggak, itu semua enggak akan bisa dilakukan oleh dirinya. Karena dia berpikir kalau si Shushu, si tukang masak, dia sedang mengandung anak dirinya. Padahal sejatinya dia sedang mengandung anak si Pak Tua alkemis, ucap dari Shenlang. Dan benar saja, kini beberapa saat kemudian si tukang masak dia pun datang, dibawa oleh para penjaga. Dan ketika Yao dapat bertanya apakah itu semua benar, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini ataupun tante ini. Di sini tante ini dapat membenarkan kalau dalang dibalik itu semua adalah Qiu Tianwei. Dan ini adalah akhir dari konspirasi yang sebelumnya. Waduh. Dan pada akhirnya kebenaran pun terungkap. Sedangkan di sisi lainnya di Pulau Wangyan saat ini Patria keluarga Tang dia pun bangun dari pingsannya. Dan dia pun benar-benar kaget dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di Pulau Wangyan. Tapi ketika dia membuka matanya, lah ternyata Pak Tua Jin dia ada tepat di hadapannya. Di sini Pak Tua Tang dia merasa ini semua tidak adil karena dia tahu kalau Pak Tua Jin dia hanya orang biasa yang tidak banyak berguna. Dan ini semua berlaku terjadi karena bantuan dari Shenlang. Berkat Shenlang lah orang tua ini dia akhirnya berjaya, ujar dari orang tua ini di dalam hati. Tapi di sini orang tua ini dia juga tahu kalau dia udah kalah berkali-kali dari orang tua itu. Dan dia pun meminta kepada Patria keluarga Jin untuk menyingkirkannya saja. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan enggak, dia tidak ingin menyingkirkan Pak Tua Tang karena dia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Di mana Pak Tua Jin dia juga mengatakan kalau dia siap untuk membiarkan Pak Tua Tang dan juga putra-putranya selamat. Asalkan orang tua itu mau mengikuti apa perintah dari dirinya. Nah itu tentunya membuat Pak Tua Tang dia pun bertanya apa yang diinginkan oleh Pak Tua Jin dari dirinya. Dan itu membuat Patria keluarga Jin dia pun mengatakan kalau saat ini masih ada kelompok bajak laut yang menjaga garis pantai. Dan dia meminta kepada Patria keluarga Tang untuk membujuk para bajak laut itu turun ke daratan. Dengan begitu maka orang tua ini dapat menyingkirkan seluruh para bajak laut itu, ujian dari Pak Tua keluarga Jin. Dan hal itu pun gak bisa juga dibantah oleh Pak Tua Tang. Dan dia pun setuju mengikuti rencana dari Pak Tua Jin selama dirinya dan juga anak-anaknya dijamin selamat oleh Pak Tua Jin. Dan untuk Pak Tua Jin tentunya gak akan mungkin dia membiarkan Pak Tua Tang pergi begitu saja. Dia akan pergi membujuk, tapi sebagai gantinya putra dari orang tua ini akan ditahan sementara di pulau ini, usia dari orang tua itu. Dan benar saja, kini 2 jam kemudian Patria keluarga Tang dia pun datang pergi menemui si para bandit-bandit itu. Dan ketika para bajak laut bertemu dengan Patria keluarga Tang, mereka pun setuju untuk turun ke daratan untuk mendapatkan hadiah dari Qiu Tianwei. Dan itu membuat kini Patria keluarga Tang membawa mereka semua menuju sebuah tempat yang disebut sebagai workshop, tempat di mana peleburan emas terjadi. Dan di tempat itulah ternyata telah disiapkan umpan banyak sekali emas-emas di tempat itu, hingga membuat para bajak laut mereka semua pun masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan. Dan di dalam sana mereka semua pun rusuh sendiri ketika mereka mendapatkan emas yang memang mereka inginkan. Tapi ketika mereka ingin keluar, nggak bisa karena memang tempat itu telah disiapkan dan juga disegel oleh orang-orang dari keluarga Jin. Dan ketika semua bajak laut telah ada di dalam sana, barulah di sini pasukan keluarga Jin dia pun menyelesaikan semua 2000 pasukan bajak laut yang ada di garis pantai udah habis. Diselesaikan oleh keluarga Jin dengan cara yang memang agak sedikit ya ngeri-ngeri sedap juga. Dan ini adalah akhir dari para bajak laut itu. Dan tentunya ini semua membuat keluarga Jin mereka mendapatkan harta yang sangat amat banyak. Mereka mendapatkan kapal-kapal yang dimiliki oleh para bajak laut. Dan jika itu semua dijual, tajir dah pikir dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia juga meminta untuk menagih janji dari Patria keluarga Jin yang akan membiarkan dirinya pergi dari pulau ini bersama dengan para putranya. Tapi untuk Patria keluarga Jin dia pun mengatakan enggak semudah itu juga dia pergi gitu aja, enggak, karena sejatinya masih ada satu tugas lagi, ujar dari orang tua ini yang membuat Patria keluarga Tang dia pun kaget dengan apa yang diucapkan oleh Pak Tua Jin. Padahal biasanya Pak Tua Jin adalah orang yang paling menjaga integritasnya. Aku tahu kau pasti ingin membantu dirimu mengambil pulau Jinsan kan, ujar dari orang tua itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Patria keluarga Jin. Dan untuk Patria keluarga Tang dia nggak punya pilihan lain selain mengikuti rencana dari orang tua ini.
Sedangkan di sisi lainnya untuk Mulan saat ini dia masih bekerja keras. Dia pun mengatur pasukannya untuk berpatroli selama Shelang dan juga bapaknya gak ada di rumah. Dan tentunya berpatroli terus-terusan membuat Mulan dia pun kelelahan. Bahkan selama beberapa hari ini dia tidur cuma 3 jam sehari karena dia harus bekerja keras menjaga istana keluarga Jin. Sedangkan di sisi lainnya untuk Su Peipi dia terus berdoa. Bahkan dia puasa sunnah. Waduh. Dan dia terus berdoa di dalam aula leluhur di mana dia memohon keselamatan untuk putranya si Shenlang dan juga bapaknya, suaminya. Waduh. Bapaknya udah nggak ada, suaminya. Di sini Su Peipi dia pun terus berdoa kepada leluhur dan meminta berkat agar diselamatkan Shelang dan juga suaminya. Namun ketika Su Peipi sedang berdoa, dia pun mendapatkan sebuah kabar. Dia mendengar suara orang yang berteriak memanggil dirinya dan juga Mulan. Hingga membuat Su Peipi dia pun tahu pasti ada yang tidak beres di luar sana. Dan benar saja ketika Su Peipi dan juga Mulan keluar, mereka pun cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kalau ternyata kini pasukan garis depan kembali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di mana garis ini dia pun melaporkan kalau mereka telah diserang. Mereka telah diserang oleh sekelompok bandit yang mengatasnamakan kalau mereka adalah disebut sebagai Kutouhuan, yang memang dikenal sebagai kelompok bandit yang sangat amat beringas. Dan mereka juga bersikap sangat-sangat jahat. Mereka terus menghancurkan berbagai macam desa yang mereka lalui dan juga menyakiti banyak warga yang tidak berdosa. Dan dia cukup beruntung dapat selamat untuk dapat melaporkan ini semua. Tapi di sini dia juga berpikir kalau sepertinya ini semua hanyalah sebuah jebakan. Karena sepertinya ketika dia mencoba untuk dapat kabur, dia dibiarkan kabur begitu saja. Dan artinya ini sepertinya adalah sebuah jebakan, ujar dari gadis ini. Mendengar itu semua membuat Mulan dia pun tahu kalau sepertinya memang ini adalah sebuah skema jebakan. Tapi dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena jika dia tetap di istana, itu akan membuat warga kota dan juga warga desa yang ada di luar sana mereka akan menjadi incaran dari para bandit-bandit itu. Tapi jika dia keluar maka dia akan masuk ke dalam rencana dari lawannya. Dan itu membuat Mulan dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Hingga pada akhirnya di sini Mulan dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia meminta kepada ibunya untuk berjaga-jaga karena dia harus pergi keluar sana bersama dengan 300 pasukan kavaleri miliknya. Dan dia akan meninggalkan 700 pasukan menjaga tempat ini bersama dengan emaknya. Dan hal itu pun disetujui oleh Su Peipi. Dan Su Peipi dia juga meminta kepada Su Peipi. Namun ketika mereka semua sedang bersiap-siap, tiba-tiba aja datang seseorang yang ingin ikut bergabung. Dan ternyata itu adalah Shen Jian yang merupakan saudara dari Shenlang. Dia ingin maju bersama dengan Mulan ke garis depan. Tapi Mulan dia pun tahu kalau dua bersaudara itu Shelang dan juga abangnya sama-sama nggak berguna. Jadi nggak guna juga dibawa ke garis depan. Dan Mulan nggak mengizinkan bocah itu ikut bersama dengan dirinya. Yang tentunya membuat bocah ini dia pun merasa kalau dia benar-benar nggak berguna. Walaupun ya memang nggak berguna juga. Dan setelahnya kini Mulan bersama dengan 300 pasukan kavaleri miliknya akan maju ke garis depan. Dan untuk gadis yang sebelumnya terluka dia pun memaksa untuk ikut kembali bersama dengan Mulan. Karena dia nggak terima dikalahkan begitu saja. Apalagi seluruh pasukan penjaga yang ada bersama dengan dirinya juga telah dilenyapkan. Dan itu membuat Mulan pada akhirnya membawa gadis itu bersama dengan dirinya pula keluar menerjang garis depan. Dan ternyata pergerakan yang dilakukan oleh Mulan diawasi oleh sekelompok orang. Dan mereka ternyata adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Su. Ya, si tengah ini ya berasal dari keluarga Su. Dan dia akan menghancurkan keluarga Jin dari dalam. Dan setelah Mulan pergi tentunya tidak akan ada pasukan yang kuat menjaga Su Peipi di dalam sana. Dan dia pun meminta kepada pasukan elitnya untuk segera menghancurkan apapun yang dapat mereka hancurkan di dalam sana. Dan tujuan utama mereka adalah mengambil sebuah dokumen yang memang telah ditinggalkan oleh keluarga Su kepada keluarga Jin. Bahkan dia juga meminta kepada pasukannya untuk tidak segan-segan bahkan kepada Su Peipi itu sendiri yang merupakan bibinya. Sedangkan di sisi yang lainnya di 4 mil jauh ke belakang ternyata saat ini ada seseorang yang telah menyingkirkan para bajak laut. Dan ternyata itu adalah Tang Yan. Di mana Tang Yan dia pun mendapatkan tugas dari masternya untuk datang ke tempat ini. Tapi di sini karena Tang Yan nggak tahu apa pesan dari masternya, jadi dia hanya mengikuti peta. Tapi sayangnya dia buta map, jadi nggak tahu dia kemana. Dan dia justru malah bertemu dengan para bandit hingga membuat dirinya pun menyingkirkan semua bandit-bandit yang ia temui. Dan karena memang Tang Yan dia nggak tahu dan nggak bisa baca peta, dia pun bingung harus kemana. Tapi ya udahlah, karena memang saat ini jalannya menuju arah tempat ini dan terdapat 3 cabang, membuat Tang Yan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk udah lurus aja. Dia nggak tahu kemana, pokoknya udah lurus aja dah, pikir dari Tang Yan. Dan ternyata lurus itu adalah kastil milik keluarga Jin.
Dan apa yang akan terjadi di dalam sana, dan kerusuhan apa yang akan terjadi kepada keluarga Jin di dalam istana selama Mulan ada di luar beserta dengan Xialang dan juga patriark keluarga Jin dan hanya meninggalkan Su Peipi di istana. Apa yang akan terjadi kepada Su Peipi akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutan. Bye, thank you.